juta% saya korban politik. Saya korban kriminalisasi hukum. Selama 10 tahun rezim Jokowi, saya orang yang paling kritis. Saya orang yang paling marah. Bahkan setiap menit mungkin hidup saya itu saya persembahkan untuk marah kepada rezim, kepada sistem, kepada semua kebijakan rezim Jokowi. Maka sejak itulah saya diserang habis-habisan, ya, dibunuh karakter saya, dibunuh ekonomi saya, usaha saya oleh relawan-relawannya. Tiada hari tanpa bertarung di medsos, pengajian saya dibubarkan, saya beli tanah bangun pesantren dibubarkan, di mana-mana saya didemo. Jadi memang 10 tahun rezim Jokowi itu benar-benar rezim laknatullah kalau bahasa saya. Wih, laknatullah rezim Jokowi, kata Gus Nur. Ya, jadi kita fokus di bagian Anda diberikan amnesti ya, Gus Nur. Silakan. Ya, saya amnesti itu turun kan setelah saya bebas. Ya, setelah saya di luar hampir 4 bulan baru amnesti itu turun. Jadi ya, tapi bagaimanapun juga tetap saya syukuri. Terima kasih Pak Prabowo, sekecil apapun nilainya tetap saya syukuri, paling tidak saya sudah tidak perlu lapor lagi ke Bapak setiap bulan kan. Tapi ya selebihnya insya Allah tidak ada nilai apa-apa, saya sudah menjalani hampir 4 tahun. Jadi menurut Anda saat Anda mendapatkan amnesti juga merasa politis ini? Ya sangat politis, ini kan ada 1.000 lebih yang diberikan amnesti. Ya. Tentu sekian persen ada yang benar-benar keadilan, benar-benar hukum ya kan. Tapi tentu ada yang sekian persen itu ya 1000% politis. Jadi Anda kecewanya nggak cuma ke Jokowi, tapi juga ke Prabowo? Ya, saya kecewa sama Pak Prabowo karena ini feeling saya, ini analisa saya. Jadi dan saya boleh beranalisa seperti ini. Kalau Pak Prabowo ini terus saja bersanding dengan Gibran, bersanding dengan bayang-bayang masa lalu Pak Jokowi, maka insya Allah tidak lama hukum alam akan bicara, Pak Prabowo pun akan tenggelam. Kita tunggu nanti waktu yang menjawab. Oke, Gus Nur, saya punya pertanyaan ke Gus Nur sekarang. Analisa saya yang benar. Jadi gini, Mbak, saya sempurnakan. Saya ini dilaporkan oleh orang yang sama sekali tidak punya legal standing dari Pak Jokowi. Tidak pernah ketemu Pak Jokowi, tidak pernah menghadap Pak Jokowi, dilaporkan saya penghinaan nama baik Pak Jokowi. Tapi diproses. Sebentar, Pak Norman. Kan gitu kan? Oke, baik, silakan Pak Norman. Diproses, langsung ditangkap, Bang Rismon terus berjuang sebagaimana saya dulu juga berjuang selama 10 tahun. Walaupun kalah menang nanti biar hukum Tuhan, hukum Allah yang memutuskan, terus saja berjuang. Saya tidak pernah benci sama Pak Jokowi. Agama saya melarang benci sama orang. Kalau ijazahnya Pak Jokowi, sampai saya di penjara 4 tahun, ijazah aslinya tidak pernah muncul di sidang. Saya pernah ngomong sama jaksanya, Pak Jaksa, hadirkan ijazah aslinya di sini di depan hakim. Kalau ada, saya cium kakimu. Dan saya siap minta maaf kepada keluarga besar Pak Jokowi. Saya sempat katakan itu di sidang, di depan Pak Hakim. 6 bulan sidang tidak pernah ada ijazah aslinya. Tapi tetap diputus 4 tahun. Dan saya tidak benci sama Jokowi sampai sekarang. Seandainya Pak Jokowi wafat, meninggal nanti suatu saat, saya mau mensolati jenazahnya. Oke, baik. Ada urusan sama Pak Jokowi yang mau, Pak. Saya yakin sejak awal Presiden Jokowi juga nggak kenal siapa Gus Nur ini. Walaupun dia bilang hidupnya dipergunakan hanya untuk mencaci maki Jokowi. Tapi saya yakin Jokowi juga nggak kenal nih orang nih. Nah, tapi nanti Ustadz nggak tahu masih berlaku nggak tadi omongannya. Mungkin sebentar lagi kalau sidang masih berlaku nggak itu nanti cium kaki itu. Nanti kita tunggu aja. Itu masih berlaku, Mas. Catat omongan saya bukan penjilat. Sampai kiamat, kalau jaksanya bisa mendatangkan yang asli, saya cium kakinya. Wahai masyarakat, ini Gus Nur yang ngomong, merah-merah putih-putih. Saya cium kakinya. Gus Nur. Bambang Tri dan Gus Nur inilah salah satu simbol kriminalisasi di zaman Joko Widodo. Ya. Padahal fakta terbaru kita dapatkan, ya Pak, ya lembar transkrip nilai Joko Widodo itu bodong, tidak ada tanda tangan dekan, tidak ada stempel. Berarti itu toilet paper itu yang ditampilkan oleh Dirtipidum. Ya di UGM kalau mau lulus maka ada lembar transkrip nilai akhir, itu ditandatangani semua yang berotoritas. Pembantu dekan, dan ditampilkan di Dirtipidum kosong semua, itu zong, ya. Lembar pengesahan skripsi, lembar pengesahan penguji tidak ada, berarti tidak pernah diuji. Skripsi tidak pernah diuji, berarti tidak pernah lulus sarjana. Belum lagi, ya, bukti-bukti yang lain, ya. Lembar pengesahan skripsinya sudah modern. Itu semua sudah menumpuk, menggunung, dan bukti-bukti itu menjadi domain publik, begitu loh. Bayangkan.
ya Gus Nur dan Bambang Tri dipenjara, dipidana, tetapi di pengadilan Jokowi menyerahkan apa? Fotokopi. Itulah bengisnya Joko Widodo. Memenjarakan rakyatnya, tidak mau menunjukkan ijazah aslinya. Seharusnya. Ini yang bengis Bang Rismon apa Jokowi sih? Saya ngomong dulu bro. Kalau bobrok Listio Sigit Prabowo, siapa yang bertanggung jawab? Kita fokus bagian amnesti dan juga Bukan, abolisi. ini kaitannya begini, penegakan hukum dimulai dari hulu. Polisi yang mengumpulkan data, menganalisa, memanggil ahli. Tetapi kalau dimanipulasi di sisi ini, dipakai data itu di pengadilan, bagaimana penegakan hukum? Kita juga udah bosan, argumen Bang Rismon itu juga, ya. Dia bilang ijazahnya palsu. Sejak awal dia bilang ijazahnya palsu. Tapi sekarang mempermasalahkan proses-proses itu semua. Sebetulnya ijazahnya yang palsu atau prosesnya sih yang palsu, ini nggak jelas nih. Semakin nggak jelas, semakin dicari semakin tidak jelas. Semakin dicari semakin tidak jelas. Ya memang ujungnya memang harus di pengadilan, Bang. Harus di pembuktiannya di situ. Betul. Abang mau bukti apapun semuanya ujungnya di situ. Kemudian sekali lagi saya sampaikan, ya termasuk Ustadz Gus Nur tadi, tidak ada, itu begitu banyak orang-orang yang mengalami proses hukum, ya, di kepolisian, kemudian tahapan di kejaksaan, dituntut di persidangan. Kalau bicara korupsi, ada banyak loh yang bebas. Nah, ini dipidana. Apakah itu yang bebas diatur Jokowi juga? Kemudian ini yang dipidana diatur Jokowi juga. Apakah semua memang salah Jokowi di Republik ini? Begitu loh. Itu narasinya terlalu dipaksakan. Penegakan hukum di zaman Joko Widodo itu benar-benar barbar, brutal, dan biadab. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Coba kita tengok kasus tragedi Kanjuruhan yang menewaskan berapa ratus orang itu. Di situ ada manipulasi. Ya, berapa durasi itu? 2 jam lebih itu durasi video CCTV di parkir di gate sekian itu hilang. Di kasus Jessica Wongso, kepolisian merekayasa barang bukti digital menggunakan software gratisan. Padahal pelakunya adalah Tito Karnavian, Kapolda saat itu, Krisnamurti, di Reskrimum saat itu, Kepala Laboratorium Komputer Forensik Muhammad Nur Al-Azhar. Software gratisan dipakai untuk mengabur-ngaburkan video CCTV sehingga pergerakan tangan Mirna Salihin itu seolah-olah mengambil sedotan dari atas gelas dan dituduhkan Jessica di situ menaruhnya. Itu perbuatan yang sangat manipulatif, ya. Software yang digunakan itu cuma iRightsoft dan Freemake. Belum lagi kasus Vina Cirebon, sengaja itu ekstraksi SMS itu tidak dipakai dalam rekonstruksi. Belum lagi kasus KM50, 20 jam fiber optik itu putus. Itu semua terjadi di zaman Joko Widodo. Jadi menurut Anda ketika ada Tom Lembong yang dikasuskan, begitu kemudian sekarang diberikan abolisi pun dengan Hasto, itu bagian dari kebrutalan hukum di zaman Jokowi? Hampir bisa dipastikan karena saya bilang ya, penegakan hukum di Indonesia itu hulunya kepolisian. Hulu dari hulu adalah laboratorium forensik. Kalau laboratorium forensik ada manipulatif, bisa diatur-atur jenderalnya, maka hancur penegakan hukum. Kalau Bang Rismon mengatakan seperti itu, nggak apa-apa. Justru itu menjadi catatan penting untuk penegakan hukum kita. Yang pasti yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa ini Republik ini ada lembaga-lembaga negara. Ya, bukan Jokowi semata sebagai presiden, ya langsung misalnya proses ini kasus pidanakan dia. Tapi kan ketahuan kalau misalnya ada kasus, kenapa waktu itu Presiden Jokowi tidak turun tangan misalnya, begitu bukan maksudnya Bang? Jadi begini, ya ini namanya tanda kutip pengkritik, ya pembenci, apapun yang dilakukan kalau seorang presiden, ya katakan nanti dikatakan intervensi, dibiarin ya berjalan sebagaimana relnya peran tugas masing-masing, dibilang presiden tidak peduli pada penegakan hukum. Jadi semua itu tergantung persepsi bagaimana kita melihatnya. Yang pasti ada kewenangan lembaga-lembaga negara di situ. Itu berakhir di vonis pengadilan. Jadi ini bukan salah Jokowi. Tidak ada sama sekali Presiden Jokowi pada saat itu intervensi dalam arti kewenangan, karena itu murni kewenangan proses judikatif pengadilan yang memvonis itu. Masuk proses hukum untuk Thomas Lembong sampai Hasto. Saya jamin Presiden Jokowi tidak ada urusan dengan Thomas Lembong, tidak ada urusan dengan Hasto. Mungkin mereka ada urusan dengan Pak Jokowi, ya. Nah, itu baru betul, ya.
Pak Jokowi nggak ada urusan sama Tom Lembong, nggak ada urusan sama Hasto. Mungkin Hasto dan Tom Lembong ada urusan dengan Pak Jokowi. Oh, tidak Tapi ada kalau urusan. Pak Jokowi tidak ada urusan dengan mereka-mereka itu. Oke. Gitu. Tidak ada urusan, Bang Rismon. Nggak ada urusan sama Jokowi. Itu Coba ada. lihat kasus Verdi Sambo. Kasus Verdi Sambo. Jelas-jelas polisi di situ. Oh, Memanipulasi tapi kalau kasus ini gimana menurut Anda? Empat kasus ijazah. ini. Ah, ah. Ya oleh karena itu Kasus Lembong, Hasto, kemudian Onge. Semua kasus pokoknya Jokowi yang salah. Menurut si Rismon ini ya, termasuk Gus Nur nih tadi. dari penegakan hukum ini kan sudah panjang. Dan itu menurut Anda yang dibiarkan? saya Menurut tahu. Bang Rismon itu dibiarkan Mungkin Presiden? ribuan kasus lain yang tidak saya tahu. Itu kan yang semua saya pelajari dan saya terlibat dalam kasus-kasus itu sebagai ahli. Emang bisa dipukul rata semuanya kalau termasuk dengan 4 kasus ketika diberikan amnesti maupun abolisi Lembong, Hasto, Gus Nur dan juga Ongen? Begini Mbak, ya laboratorium forensik saya tidak tahu kalau di kejaksaan punya juga, tetapi kalau forensiknya ya data pada saat dikumpulkan dianalisa sudah dimanipulasi dan itu dipakai oleh jaksa, kemudian dipakai juga oleh hakim untuk mempertimbangkan, maka hancurlah, runtuhlah penegakan hukum kita. Gitu makanya saya usulkan kepada anggota dewan bentuk laboratorium forensik atau badan forensik secara independen di luar struktur kepolisian maupun kejaksaan agung maupun kehakiman, sehingga tidak bisa diatur-atur. Kalau begini kan bisa diatur-atur. Sama saya kira. Oh, termasuk pemberian amnesti abolisi juga diatur-atur menurut Anda? Nah, itu nggak ada kaitannya. Maksudnya dalam pengumpulan data. Kalau bobrok Listio Sigit Prabowo, siapa yang bertanggung jawab? Kita fokus bagian amnesti dan juga Bukan, abolisi. Bu. Ini Untuk Hasto kaitannya dan juga- begini. Baik, kita Penegakan fokus hukum saja. dimulai dari hulu. Baik. Polisi yang mengumpulkan data, menganalisa, memanggil ahli. Tetapi kalau dimanipulasi di sisi ini, dipakai data itu di pengadilan, bagaimana penegakan hukum? Dimulai dari kepolisian. Makanya Silakan fokus Presiden jawab Prabowo di bagian Subianto amnesti dan juga abolisi aja, Bang. Jadi gini Mbak, pertanyaan Mbak sama Bang Rismon ini nggak matching, nggak nyambung. Beliau ini ngomong teknis masalah kasus-kasus, katakanlah yang menjadi catatan beliau. Sebetulnya nggak fokus di sini. Saya respon tadi sudah, khusus Ya. beliau itu saya respon. Itu menjadi catatan-catatan penting untuk pembenahan, katakanlah Oke. lab krim tadi itu. Oke Bang, saya tidak paham masalah kasus-kasus yang Abang bilang tadi itu. Slow ini nggak nyambung dengan ini. Apa yang nggak disampaikan nyambung? Simbang ini loh. Makanya akarnya itu penegakan hukum, hulunya di kepolisian. Kita Oke. meminta Presiden Prabowo merdeka. 17 Agustus sebentar lagi. Ganti Oke, semua, baik. semua limbah-limbah Jokowi itu. Oke, Gitu loh, di baik. kementerian, di kabinet, Kapolri, Jaksa Agung. Baik, kita gantian, Bang. Supaya rakyat merdeka. Nah, Baik. kalau itu Bang, makanya kita masuk ke tema. Ya jangan ngomongin kasus-kasus yang seperti itu. Abang ditanya bagaimana? Nih, ya saya misalnya komentarin tadi Tom Lembong. Tom Lembong jelas divonis bersalah. Itu vonis pengadilan. Siapa nih? Hasto divonis pengadilan. Gus Nur divonis pengadilan. Apakah itu perintah Jokowi ke pengadilan untuk memvonis mereka? Pada saat Ini kita mengadili Hasto dan itu Tom Lembong, kewenangan data itu judikatif. didapat dari mana? Itu kewenangan Data yang judikatif. dihadirkan di sidang itu dapat dari mana? Dari kepolisian. Berpuluh di Dari kepolisian. hukum gitu loh. Yang memperjuangkan itu disorot oleh media, disorot oleh publik. Segampang itukah Jokowi mengatur itu semua? Pada saat itu karena banyak di rezim Jokowi kasus-kasus itu diputus, bukan berarti di situ adalah campur tangan Jokowi untuk memvonis itu. Tidak, melihatnya tidak seperti itu. Sebagian ada kasus-kasus berbau politik, iya. Ada yang berbau misalnya kasus-kasus kebebasan berekspresi, iya. Saya sepakat itu bahwa itu harus diperbaiki. Saya sepakat untuk itu. Bahwa kebebasan berekspresi bersentuhan dengan hukum, bersentuhan dengan politik. Itu kita benahi ke depan, saya sepakat untuk itu. Kasus-kasus yang berbau politik, ya, otoritas negara juga kita hargai, ya. Saya juga melihat itu perlu, tapi bagaimana merumuskannya itu para penegak hukum, pemerintah, DPR, bagaimana merumuskannya itu di dalam hukum, ya, saya sepakat itu kita perbaiki. Demikian, oleh karena itulah amnesti ini menjadi momentum untuk perbaikan itu.
Kami sebagai warga negara menghormati hukum. Jadi minggu depan kami dipanggil oleh Polda Metro Jaya dan kami datang. Saya dari Balige nggak meminta Polda Metro untuk datang memeriksa saya di Balige seperti keistimewaan Joko Widodo, ya kan? Enak Polda Metro Jaya mendatangi ke Solo. Setelah proses Akan penyidikan, lanjut nggak kira-kira? biasanya ada tersangka. Akan ada tersangka. Akan ada tersangka dan dalam proses persidangan nanti pengadilan divonis. Nah, nanti setelah itu mau mengajukan nanti nunggu 17-an lagi ya monggo lah. Tetapi yang pasti lewat nih momentum 17-an Tapi ini mungkin ya lewat. kira-kira nanti 17 Agustus kita melihat nanti Prabowo Subianto sebagai presiden belum merdeka dalam memilih menteri-menterinya, Itu kan Kapolri, karena- Jaksa Agung. Jadi ya kita tunggu aja, mungkin perlu waktu. Tapi begini, terkait dengan amnesti dan abolisi itu ya, semoga memang secara politik politis, tapi ingat juga kasus-kasus lain Bang ya, kasus-kasus lain yang berasal dari rekayasa polisi. Berani nggak diberikan amnesti atau abolisi? Saya sebutkan satu, di Vina Cirebon itu ada 6 terpidana seumur hidup. 6 terpidana seumur hidup. Akibat apa? Rekayasa polisi. Itu kasus yang Vina Cirebon tuh udah Iya, jangan sampai amnesti dan abolisi ini hanya untuk orang-orang elit. Ya, ini 6 orang terpidana ini. Maka saya tanya buruk. sekarang, ini kan biar langsung aja kita langsung Ya. aja. Itu sudah inkrah atau belum putusannya? Sudah inkrah dan Inkrah, kemarin PK artinya, ditolak. kalau sudah inkrah, Alasannya iya. digital forensik ekstraksi SMS itu belum diuji di persidangan. Sekarang Padahal ini kalau masalahnya, itu diuji Iya. itu bisa membebaskan Oke. mereka. Jadi saya Begitu kasih loh. tahu ya, Iya. ketika dia sudah inkrah putusannya, yang bisa dilakukan adalah gerasi, ya kan? Jadi kita ingat, jangan itu mengarahkan Pak Prabowo untuk melanggar konstitusi. Itu dulu ya, penting ya. Jangan jebak beliau dalam ini. Kalau masalah Vina Cirebon, ini saran saya, karena dia sudah putusan sudah inkrah, harus sudah berkekuatan hukum tetap, yang bisa dilakukan adalah gerasi, pengampunan dari presiden. Tapi syaratnya satu, harus mengakui. Nah, ini konstitusinya, gitu. Baik. Ini konstitusinya, hukum yang berlaku, saklek itu, ya kan? Nah, kecuali itu masih dalam proses berjalan, kita bicara tentang abolisi dan amnesti. Konteksnya di sini adalah ya Pak Prabowo sudah menjelaskan bahwa seolah-olah dengan baru dikeluarkannya amnesti abolisi ini seolah-olah dinarasikan hubungan dia dengan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi menjadi tidak baik, dengan SBY menjadi tidak baik. Jadi memang di sini Prabowo mengeluarkan itu amnesti abolisi kepentingannya jelas, kebangsaan, untuk kepentingan negara persatuan Indonesia. Jadi Pak Jokowi juga sadar betul itu bahwa itu adalah kewenangan presiden. Nah, jadi kita hargain itu dan memang harusnya memang seperti itu.